Jadi sekarang ini semakin parah juga, ini semakin parah karena ini udah pada tutup. Jadi guys, ya, di pasar Pandeglang ini terpantau, ini khususnya yang pedagang pakaian, ini tinggal 30% yang bertahan guys. Sebenarnya malah gini aja ini Pak, terus terang aja. Ini Pak Haji, sebulan 2 bulan di nol terus Pak. Coba bayangkan di rumah itu, waduh. Udah ada berjualan, udah berminggu-minggu, pernah seminggu nggak laku Pak? Iya, sebulan juga nggak laku. Wah, bayangkan, jadi ini udah prihatin sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asrar HM Channel. Saat ini saya berada di depan Pasar Badak Pandeglang. Di Pasar Badak ini adalah pasar tradisional yang terbesar di wilayah Kabupaten Pandeglang. Di Pasar Badak ini menjual jenis sandang dan pangan. Dan kali ini saya akan masuk ke pasarnya guys, akan ngeliput suasana para pedagang pakaian yang ada di pasar Pandeglang ini. Bagaimana nasib mereka juga. Perlu pemirsa ketahui bahwa pasar Badak ini persis berada di Kelurahan Pandeglang, Jalan Ahmad Yani, Pandeglang. Jadi oke guys, saya akan masuk ke dalam. Di lantai satunya ini ada aktivitas dari pedagang pakaian guys. Nah, ini suasananya seperti ini. Sepi ya Bu? Sepi katanya. Saya akan mutar guys. Ini di lantai satunya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi terpantau ini lengang, sepi. Dan juga ini banyak toko yang tutup. Assalamualaikum Ibu. Lagi nungguin nih Bu. Iya, ini kelihatan sepi ya Bu? Sepi lagi. Wah. Sepi lagi, Mas. Sepi ya. Sepi sekali. Kacau ya. Ini suasana dari Pasar Pandeglang. Ini di pagi hari. Dan ini guys ya, ini di depan saya, coba dilihat. Ini luar biasa. Jadi sekarang ini semakin parah juga, ini semakin parah. Karena ini udah pada tutup. Ini ada sekitar 50% ada ini tokonya yang tutup. Lebih 70%. 70%. Iya. Masya Allah. Jadi guys, ya, di pasar Pandeglang ini terpantau, ini khususnya yang pedagang pakaian, ini tinggal 30% yang bertahan guys. Dengan suasana mungkin karena sepi, tidak ada keuntungan lagi, sehingga mereka pada tutup. Nah, kayak kata ibu itu, katanya ini udah kayak kuburan, sepi sekali, tidak ada pengunjung nih. Jadi cukup prihatin juga guys, ini ngelihat pasar Pandeglang ini lengang sekali. Assalamualaikum Pak. Wah, tidur ya Pak? Wah, tidur aja Pak ya, karena sepi ya Pak?
Waduh. Ini sepinya ini udah lama ini, Pak. Udah berapa tahun ini? 2 tahun ini. Ini tambah gimana nih? Tahun lalu sama sekarang mana yang lebih parah? Malah parah katanya ya, semakin parah guys. Ya inilah potret dari pasar-pasar tradisional yang khususnya yang di sandang ya, di bagian sandang yang menjual pakaian. Ini nasib mereka ini perlu perhatian dari pemerintah. Bagaimana cari solusi biar pasar tradisional ini bisa bersaing dengan pasar online, guys ya. Gitu ya Pak? Ya. Ya ini dagangnya udah lama ya Pak sini Pak? Udah berapa tahun? Kurang lebih 15 tahunan. 15 tahun ya, mungkin sebelumnya orang tua, Ya. sekarang ke anak ya. Jadi ini guys, jadi bayangkan ini udah mereka di sini udah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, yang masih sanggup bertahan. Ya. Kalau yang tidak sanggup seperti tadi di belakang itu udah pada tutup. Itu mungkin yang udah kehabisan modal, nggak ada keuntungan lagi ya Pak. Ya. Nah ini tidak ada satupun guys pengunjung yang datang. Padahal ini udah agak siangan. Ya Bu, Assalamualaikum Teh, gimana nih Teh? Sepi banget ya. Ini dari pagi belum ada yang kesini yang ini, yang megang-megang aja nggak ada. Baru yang pedagangnya aja. Baru pedagangnya aja yang megang. Jadi kata si ibunya, katanya ini dari pagi ini udah jam berapa ini? Udah sekitar jam 10-an katanya. Jangankan ini ya, jangan akan yang beli, yang megang aja nggak ada, belum ada yang kesini. Ya nengok-nengok sama ya, roti juga sepi karena nggak ada pedagang ya. Ya Pak, nggak ada pengunjung maksudnya. Kalau banyak pengunjung roti suka habis kan. Nah, ini juga Bapak ngalami nasib juga. Jadi pedagang roti juga yang keliling-keliling di pasar Pandeglang mengalami hal yang sama karena nggak ada pengunjung. Iya, sama juga Ibu juga sama. Ini minggu-minggu ini kalau kemarin gimana? Sama aja. Hari kemarin ada nggak transaksi? Hari kemarin? Alhamdulillah ada 1 ya 2. Tapi kalau dihitung-hitung dengan biaya dan sebagainya pasti rugi ya. Karena belum sewa. Ini kan disewa ini kan, bayar kan? Oh udah alhamdulillah kalau udah punya sendiri ya berarti tinggal nyari buat makan, buat nyokalin anak-anak ya Teh ya. Iya. Ibu ngalami tahun ke tahun yang paling parah tahun mana sih? Tahun ini ya. Tahun ini yang paling parah. Jadi bayangkan katanya ini malah pandemi ini kan udah berlalu udah berapa tahun ya. Tapi katanya parah ini. Parah saat ini. Malah sejak bulan puasa itu. Jadi sejak bulan puasa katanya di pasar Pandeglang ini udah terlihat sepi. Menurut Ibu ini sepinya karena apa sih? Sepinya karena online aja. Online sama mungkin masyarakat kali ya sekarang nyari kerja kan susah ya. Mungkin nggak punya duit mungkin. Kan di online. Oh jadi kata ibunya ini, iya ini katanya pengaruhnya mungkin di online karena Pandeglang ini kan udah istilahnya udah ibu kota dari Kabupaten Pandeglang, jadi udah istilah online itu udah menyebar sekali ya. Ya jadi itu guys ya. Jadi ini apa sih sarannya sih ini buat pemerintah ini gimana ini sarannya Teh? Sarannya semoga pasarnya cepat ramai lagi, kan sekarang udah ganti presiden. Iya terus. Jadi pasarnya semoga ramai lagi. Semoga ramai lagi. Enggak cuma pas bulan puasa aja. Iya. Dengan caranya seperti apa sih pemerintah biar ramai itu? Dengan cara turun ke sini mungkin ya. Mungkin turun. Online-nya mungkin dikurangi atau gimana? Iya. Iya. Jadi katanya si ibunya ini saran nih buat pemerintah kalau bisa biar rame lagi supaya ini yang berkepentingan khususnya pemerintah yang berkepentingan ini supaya turun langsung ngelihat suasana pedagang. Ya lihat kondisi mereka, bantu modal dan sebagainya ya seperti itu. Ya kemudian untuk pembatasan online ya, jadi ini online ini sangat berpengaruh karena masyarakat kita sekarang ini kan udah terbiasa dengan online sehingga
keterusan. Waktu pandemi belajar online, akhirnya sampai sekarang online terus. Lupa dengan saudara-saudara kita yang di pasar tradisional. Oke Teh, terima kasih Teh ya. Ini kita keliling lagi ngelihat suasananya. Assalamualaikum. Pengen belanja Bu? Nih, alhamdulillah nih. Nah, iya Bu, jangan belanja online aja. Iya, bantu pedagang-pedagang kita ya. Iya, bantu ya pedagang kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ibu terima kasih udah bantu saudara-saudara kita dari YouTube. Iya. 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 Iya, udah itu untuk ngomong. Ayo teman-teman ramaikan pasar tradisional. Iya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Ada yang ini minat Dengan Teh siapa? dengan Teh Dede. Dengan Teh Dede. Jadi Teh Dede ini sebagai contoh nih, sebagai contoh ini namanya konsumen ya yang selalu membantu di pasar tradisional karena tetehnya nih. Tapi online juga kan belanja juga, tapi kadang kesini juga atau nggak pernah online. Alhamdulillah si tetehnya nih perlu dicontoh karena tetehnya ini belanja di pasar tradisional, nggak pernah belanja online ya. Jadi itu membantu saudara-saudara kita terutama pedagang-pedagang tradisional ya. Karena sekarang ini ya kenapa Bu? Iya Kak, ini sarannya ke pemerintah apa? Gimana? Ke pemerintah? Ke pemerintah. Ya, bisa. Sama Bapak Pak ya yang berkepentingan dia di perdagangan. TikTok itu ditutup katanya. Sebab apa? Kami yang orang pasar kan cari nafkahnya di sini. Iya. Buat nafkahnya anak sekolah. Iya. Jadinya. Jadi kalau bisa seperti dulu lagi. Kalau bisa didedekan gitu kan enak Iya. orang-orang pada semua ke pasar lain. Iya, ke pasar tradisional lagi. Jadi terbantulah saudara-saudara kita di pasar tradisional. Kalau tidak bisa ya dikurangi lah ya mungkin. Iya, memang. Itu pagi jam 8, 7 itu orang udah ramai Pak. Iya, iya, memang besar. Ini unik berapa? Iya. Iya. Tapi sekarang orang yang beda, jadi kita terus Ibu nggak pingin jualan online juga? kalau jualan nggak bisa main, kita sih apa? Harga online itu kita belanja di Tanah Abang harga segitu. Oh, jadi guys, jadi kenapa pedagang kita di pasar tradisional tidak berdagang online? Karena apa? Modal mereka yang membeli dengan harga jual itu tidak seimbang. Harga yang kita beli Jakarta. Iya. Itu udah dijual. Iya, jadi itu guys ya sehingga kemarin kan ada yang bertanya kenapa mereka nggak berdagang online saja. Ternyata kalau mereka berdagang secara online itu modal mereka tidak cukup. Dengan harga beli 20.000 mereka harus jual 15.000 karena rugi. Karena mungkin pada Ada harga tanah beli mahal, online murah. Ya, gitu. Sekarang di online murah. iya. Kita belanja mahal, di mana kita belanja. Jadi ya jadi seperti itu guys. Jadi permasalahannya seperti itu. Sama Bapak Presiden. Ya. Kami yang kayak gini. Ya, jadi ini khusus buat Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo katanya, dan yang berkepentingan di bidang perdagangan. Satu orang, dua orang ya. Iya. Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Pasar Aur, Bukit Tinggi itu Iya. kuning. Iya. Sekarang udah menjerit orang. Iya, Bukit semua. Tinggi, Iya. ya, semualah. Semua, Indonesia pokoknya pantauan kita Bu, ini seluruh Indonesia. Sebab saya juga ini baru kemarin dari Pasar Ciluas, Pasar Rau, udah ke Pasar Cilegon. Ternyata keadaannya sama seperti di sini. Jadi tinggal solusi dari pemerintah ini seperti apa, biar pedagang-pedagang bisa. Ya, jadi katanya kalau bisa seperti dulu. Ya. Kami di sini enak. Enak, Jadi ya. setelah Covid kan orang mulai. Jadi Iya. pasar mulai. Jadi nggak ada toko-toko sampai tutup semua. Ini karena tutup karena kan. Ini yang bertahan yang punya. Iya, yang punya Kalau toko. yang ngontrak orang. Yo, guys, jadi ternyata kan ini toko ini kan bisa dimiliki sendiri ya, dimiliki sendiri. Ya, hak paten. Jadi guys, karena memang pasar ini katanya hak paten sehingga bisa dimiliki oleh para pedagang. Jadi pedagang yang bertahan ini ternyata mereka yang hanya yang memiliki tokonya.
yang tidak memiliki tokonya, yang menyewa itu udah nggak bisa, nggak sanggup lagi untuk bertahan karena sudah tidak ada keuntungan gitu ya. Iya. Ya kalau misalnya ngomong sama Bapak Presiden ya. Oke. Kalau bisa lah diperhatikan lah Iya. supaya pasar itu bisa standar lagi kayak dulu. Iya. Jadi kan kami bisa cari duit buat Iya, anak, iya, iya, buat iya. bayar sekolah, buat makan, buat Iya. sekarang. Jadi itu guys, khusus pemerintah. Itulah aspirasi dari pedagang ya, iya, yang berada di Pasar Badak Pandeglang. Nama tokonya apa, Ibu? Uni Batik. Jadi guys, yang ramaikan Pasar Pandeglang, yang mau nyari apa ini Bu? Kalau sini apa aja nih? Ini mah lengkap, ada gamis. Ada gamis, jadi yang membeli gamis, kaos-kaos, hijab-hijab ya. Iya, ini tinggal datang langsung ke toko Uni Batik ya. Iya, jadi sesuai permintaan katanya guys. Jadi kalau ke sini bisa pesan ya. Nah, jadi guys, umpamanya butuh gamis atau apa, yang model apa, bisa pesan ke ibunya. Jadi ingat di toko Uni Batik, guys. Oke, terima kasih, Bu. Sekarang, guys, tadi ke lantai dasar. Setelah di lantai 1, kita ke lantai dasar. Assalamualaikum, Pak. Kita lihat sepi ini, Pak ya? Iya, sepi, Pak. Ini bukanya dari jam berapa nih, Pak? Jam 7. Jam 7. Jam 7 sekarang udah jam 10-an. Udah ada nggak yang belum? Yang megang-megang aja nggak ada. Nah itu guys, bayangkan buka jam 7, sekarang udah jam 10 siang, udah masuk siang, itu belum ada satupun pengunjung yang beli. Jangankan beli, yang megang aja katanya belum ada, yang ngeliat-ngeliatnya yang ada. Jadi padahal posisinya ini sangat strategis sekali. Ini berada di lantai dasar dan tempat lalu lalang dari pengunjung. Nah, ini suasana seperti ini. Jadi udah lama seperti ini, Pak? Mengalami seperti ini udah lama. Tahun kemarin sama tahun ini yang parah tahun mana ini, Pak? Tahun ini. Jadi guys, ini PR nih buat pemerintahan sekarang. Pemerintahan Presiden Prabowo yang mungkin berkepentingan di bidang perdagangan. Ini para pedagang yang khususnya berada di pasar tradisional katanya akhir-akhir ini mengalami namanya sepi pembeli. Ini mungkin ada solusi nih dari pemerintah, gimana biar pedagang pasar tradisional ini mengalami keuntungan seperti dulu ya. Kalau sekarang jelas rugi karena memang tidak ada yang beli ya, Pak. Nah ini menurut Bapak ini pengaruhnya apa sih? Maksudnya kenapa sepi seperti ini? Oh jadi mayoritas dari pedagang ya yang ada khususnya di pasar tradisional Pandeglang ini mengatakan bahwa sepinya pembeli yang ada di pasar Pandeglang, di pasar Badak Pandeglang itu karena online. Nah jadi ini bagaimana biar pemerintah ini mengalami tindakan bagaimana biar online bisa dikurangi atau gimana ya Pak ya? Ya jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak. Ya itu guys, perbincangan dari pedagang yang berada di lantai dasar pasar Badak Pandeglang. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini nyantai Pak Haji. Ini lagi nunggu ini pembeli. Wah saya ya ini dari YouTube Pak. Ya dari YouTube. Ini kebetulan ngelihat ini suasana pasar tradisional khususnya yang ada di wilayah Banten. Jadi ngelihat bagaimana pasar Pandeglang, bagaimana pasar Rau, bagaimana pasar Ciruan. Yang mana punya Pak Haji ini? Ini. Nah, ini kebetulan punya Pak Haji. Ya ini padahal ini jualnya ini komplit ya, gamis, busana muslim. Sekarang itu Pak untuk kontrak toko mahal. Ya. Terus daya pembeli itu nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang semua kami pedagang di sini merasakan dampak yang benar-benar dampaknya luar biasa. Akibat satu, akibat online. Ya. Yang kedua mungkin ekonomi. Ekonomi juga. Ekonomi. Ya oke. Ini kami semua ini merasakannya luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya kadang-kadang tiap hari pedagang itu di nol Pak. Nol Pak. Nol. Jadi malah nggak, jangankan istilahnya
untung, malah untung ya istilahnya. Untuk jual satu potong untuk resiko dapur aja. Iya. Itu susah kewalahan. Iya. Kebanyakannya di nol semua pedagang. Dari nol. Jadi bayangkan ya. Satu potong, 2 potong Iya, habis. Resiko dapur bahkan kurang. Iya, dan ada informasi dari pedagang tadi mungkin katanya yang Jadi kami sangat memohon sama pemerintah. Bagaimana caranya supaya ekonomi kita ini berjalan dengan stabil lagi. Kita sangat memohon lah. Iya, jadi itu supaya bisa dikendalikan sama pemerintah. Oke. Daya jual pasar ini supaya bagaimana? Harus diperhatikan. Oke. Jadi kami ini sebagai pedagang sangat kesulitan. Mengeluh banget. Oke. Iya. Jangan untuk beli ini itu untuk resiko dapur aja sehari-hari. Jadi sama ibu juga. Jadi ya itu mungkin apa PR nih buat pemerintahan sekarang yang baru Pak ya. Iya, supaya mungkin ekonomi kerakyatan ini dibangkitkan kembali. Bagaimana caranya? Pasar-pasar tradisional ini kalau bisa minimal seperti dulu lagi. Iya, jadi ya supaya gimana jangan kira-kira solusinya buat pemerintah, masukannya buat pemerintah seperti apa nih? Ya, harus bisa mensejahterakan lah gimana caranya supaya masyarakat pasar Pandeglang ini supaya lancar kembali. Gimana? Kalah sama online kan ya? Iya, soalnya ini kalah sama online. Terus terang aja online. Bagaimana tidak kalah? Harganya juga jauh. Jadi sarannya buat pemerintah ngatasi online seperti apa ini? Ya, seharusnya harus ditutup lah sama pemerintah tutup. Kalau dari ditutup malu hancur aja. Jangankan kita pedagang kecil, yang besar aja hancur. Bagaimana caranya tuh? Harga kita daya beli kita dari Tanah Abang, harganya ini Pak 100.000 per potong. Di online itu yang dijual 100.000 dapat 3. Dapat 3. Jadi gimana? Iya, jadi bagaimana mau jual online, kita mau beralih ke online nggak bisa juga, nggak bisa bersaing harga kan? Harganya gitu. Waduh, bersaing. Jadi kami sangat memohon pemerintah, gimana caranya supaya ekonomi kita ini, terutama di pasar Pandeglang, bagaimana caranya supaya bisa kembali normal lagi. Seperti dulu pasarnya. Jadi itu guys, udah sangat merasakan, waduh, benar-benar sangat terang aja lagi dijajah ini. Sebenarnya malah lagi dijajah ini Pak. Terus terang aja. Jadi terlihat ya pedagang ini mungkin pedagang hanya sebagai hiburan aja. Kelihatannya hanya sebagai hiburan ya, karena udah nggak ada keuntungan. Ya kalau seandainya kalau yang bayar yang bayar toko ini udah nggak sanggup Pak ya. Gembira. Iya benar. Iya. Terhibur aja. Iya. Tinggal gaya doang ya Pak. Iya. Ini Pak Haji. Sebulan 2 bulan di nol terus Pak. Coba bayangkan di rumah itu, waduh. Udah ada berjualan, udah berminggu-minggu, pernah seminggu nggak laku Pak? Sebulan juga nggak laku. Bayangkan, jadi ini udah prihatin sekali nih buat pemerintah. Bayangkan nih, Pak Haji di depan saya katanya, ini guys. Calon bupati. Cobalah diperhatikanlah. Ada calon dewan, calon bupati. Ini supaya mereka bisa menyampaikan aspirasi dari para pedagang. Memang harus seperti itu guys. Jadi di Pak Haji ini udah 1 bulan itu pernah nggak laku guys. Jadi prihatin sekali. Dan juga nih disarankan ini buat apa namanya pemirsa, bantu juga nih saudara-saudara kita yang ada di pasar tradisional. Ada tadi saya contohkan seorang ibu di lantai 1 tadi itu cukup bagus. Dia nggak pernah belanja online, tapi dia datang belanja ke pasar tradisional. Ini juga saya sarankan juga nih buat pemirsa ya. Jadi yang mungkin yang sering belanja online ya sekali-sekali belanja ke pasar tradisional, bantu ya, dan bantulah ya, termasuk di pasar Badak Pandeglang guys ya. Karena pasar Badak Pandeglang ini ya mungkin satu-satunya pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Pandeglang. Jadi bayangkan pasar sebesar ini mengalami nasib seperti ini juga.
Jadi sama. Iya, ada gelang, guys. Nah, ini terlihat. Dari plaza sampai Ini bayangkan, ini dari pagi sampai sekarang ini nggak ada pengunjung, ya. Jadi yang ada yang beli, nggak, yang megang-megang aja katanya nggak ada. Bayangkan, yang megang pedagang doang. Iya. Jadi itu, guys, ya mungkin ini buat pemerintah. Tolong ya, ditolong nih, memang udah. Nah, ini pedagang ini kalau nangis ini udah nggak ada air matanya, udah habis, udah kering. Siapa aja? Tuh Pak Haji aja tuh nangis tapi nggak ada air matanya lagi. Yang keluar darah. Udah nggak keluar lagi, udah angin yang keluar. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita pindah lagi, guys. Oke, guys, jadi ini yang tadi di sebelah sana udah di pasar badaknya, sekarang di pasar plasanya. Jadi karena berdekatan sekaligus kita ngelihat juga di pasar plasanya apakah sama dengan pasar si badaknya atau tidak. Ya ini. Sampai ke depan. Lengang. Oh ini seperti ini. Ini Bapak yang sepatu, Pak? Iya. Oh ya, jadi kalau sepatu ini kan ini suka rame biasanya, Pak. Ya. Tapi sekarang ini sama juga, Pak. Sepi. Sepi juga. Jadi kayak pakaian sepi, sini juga sepi, Pak, ikutan. Ya, karena sepatu juga bisa dipesan online ya, Pak. Iya. Iya, jadi guys, ya ini di kebetulan di Bapak nih Pak Hajinya yang khusus sepatu juga mungkin katanya mengalami dampak sangat sepi. Nah ini seperti ini Pak, tokonya ini cukup luas sekali dengan sepatu jenis apa aja ada sini, dari anak sekolah, sepatu kerja, pria wanita ada di sini guys. Tapi ya suasananya seperti ini tidak ada pengunjung. Nah, ini. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Iya. Ini kita masuk ke dalam lagi. Waalaikumsalam Ibu. Ibu yang apa khusus apa sih Bu jual Ibu? Spray ya? Iya. Wah, ini spray ada juga apa namanya sarung-sarung Bu? Buka dari pagi, pembeli belum ada. Oh, Ibu bukanya dari jam berapa Bu? Dari jam 8. Bayangkan Ibu buka dari jam 8, sekarang udah jam setengah 11. Setengah 11, sudah kurang lebih 2 jam setengah. Jangankan yang beli, yang pegang-pegang aja belum ada yang ngelihat. Jadi bayangkan guys. Jadi suasananya ini di pasar plasanya ini guys. Ya kalau tadi saya di pasar Badak Pandeglang, sekarang ini di pasar plasanya karena memang berdekatan. Nah, suasananya terlihat. Ini ya, tidak ada pengunjung sama sekali. Tidak ada pengunjung sama sekali. Nah, jadi ini memang udah sangat memprihatinkan ini. Ini buat pemerintahan sekarang ini bagaimana biar pasar tradisional bisa ramai seperti dulu. Dengan apa tadi saran dari pedagang, mungkin katanya ini pengaruh dari online sama ekonomi masyarakat yang sangat turun. Oh baru buka teh? Oh lagi beberes. Ini khusus Haikal Putra. Ini menjual kerudung, mukena dan sajadah. Jadi guys, jadi ya yang berminat untuk kerudung, mukena dan sajadah ini di toko Haikal Putra di Pasar Plaza Pandeglang. Ini anaknya teh dari pagi ini gimana? Udah ada nggak yang mampir? Baru satu dari pagi. Iya, jadi bagaimana mau bertahan ya pedagang-pedagang kita? Ini dari pagi hanya satu. Iya, jadi cukup prihatin. Padahal sini komplit sekali. Dan kalau enaknya sih kalau belanja di pasar tradisional itu kan kelihatan barangnya. Kita nggak salah warna, nggak salah ukuran, bisa dicoba, bisa dites gitu, bisa ditawar juga kan gitu. Jadi apa salahnya sih kita belanja di pasar tradisional gitu. Iya. Kayak terima kasih teh. Assalamualaikum. Ini mas ya? Oh perak. Ini perak ngaruh nggak juga ini? Tapi ini ngaruh ya karena pengunjung kan pada sepi ya. Nah, jadi guys,
bukan hanya pedagang pakaian ya yang berpengaruh. Ternyata ibu juga ini tetehnya katanya dagang perak emas juga, perak ngaruh juga. Ini kelihatan sepi ya, biasanya kan rame karena pengunjungnya mas sepi, yang ngaruh ini berarti luar biasa nih dampaknya nih akhir-akhir ini guys. Ini dampaknya mungkin online separuh, ya daya beli yang lebih tinggi ini kayaknya. Tinggi juga, nggak punya duit ya. Kalau nggak punya duit bagaimana mau beli ya? Nah ini saran juga nih buat pemerintah, memang di samping kata pedagang-pedagangnya ini online-nya mempengaruhi dan juga apa namanya daya beli. Nah, ini nih tadi toko Tommy Jaya. Assalamualaikum Bu Haji. Wah, gimana kabar nih Bu Haji? Ini kelihatan sepi ya Bu Haji. Padahal tokonya gede banget ya. Ini kan jual komplit ya. Busana muslim, ada macam-macam nih. Yang kaos-kaos ini juga sama kan. Nih, ini komplit. Komplit sekali, celana, jeans segala ada. Nih, ya bayangkan kalau dulu ya sebelum online rame ya Bu, suka rame pastilah banyak segini. Sekarang ini ya, ini Ibu apa sih ini Ibu sarannya nih biar rame lagi nih kayak gini, seperti dulu lagi? Iya, makanya aja tutupnya dihilangin gitu. Jadi supaya apa ditutup? Ditutup. Oh TikTok. Jadi kata Ibu kalau bisa untuk TikTok, online itu ditutup ya, biar rame seperti dulu lagi. Ya, jadi saran pedagang memang sama ya, ini kompak sekali nih di pasar plaza, pasar pedagang kompak, supaya katanya buat Presiden Pak Prabowo nih, kalau bisa katanya TikTok, online itu ditutup. Nah itu katanya harga mati dari para pedagang ini di pasar plaza dan juga pasar Badak Pandeglang. Ini. Nah, di toko emas saja perak sepi gitu. Jadi yang ya mungkin juga nih buat pemerintah kalau bisa nih lapangan kerja kayaknya teh ya. Lapangan kerja kan juga penting. Kalau nggak punya duit nggak bisa beli ya. Nah ini juga guys. Jadi ini buat Pak Prabowo nih, kayak supaya lapangan kerja nih buat masyarakat nih di wilayah Pandeglang supaya diperlebar ya Pak. Ya Bapak sama jago juga Pak. Iya. Ya ini bayangkan nih, tokonya seperti ini, padahal ini komplit gagah-gagah kan. Iya, kita kondisinya seperti ini. Parah. Kata bapaknya ini parah. Ini nggak ada pengunjung sama sekali, nggak ada. Online begitu. Ya, bagus Pak. Ya benar-benar. Nah ini, coba bayangkan. Kiri, kanan sepi, kiri sepi, depan sepi, belakang sepi. Pasar sebesar ini, di pengunjung nggak ada satupun, nggak ada. Pedagang semua ini guys, pedagang semua nih, pedagang semua nih. Ya kalau sepi begini, bagaimana bisa bertahan hidup nih? Iya. Nah. Dan ini saya yakin nih yang buka toko ini yang punya toko aja nih. Kalau yang ngontrak udah nggak bisa ini, udah nggak bisa bertahan ini. Ya guys, suasananya. Bayangkan pasar segede gini, lihat guys, dari ujung ke ujung ke belakang tuh nggak ada pengunjung satupun. Bayangkan. Nah, jadi ini kondisinya udah sangat memprihatinkan sekali ini buat pemerintah sekarang ini. Jadi tolong mungkin ini dari saran aspirasi dari para pedagang khususnya yang ada di pasar Pandeglang, pasar plaza, supaya katanya tadi aspirasi bersama itu kalau bisa online itu ditutup, kalau tidak sanggup mungkin dikurangi, terus lapangan kerja mungkin dibuka ya untuk wilayah Pandeglang, biar masyarakat punya duit untuk belanja offline ya, karena dia punya duit. Kalau nggak punya duit ya susah juga.
Ini guys kondisinya. Ini sama. Kasih Pak ya. Oke guys, jadi tadi sudah muter di 3 pasar ya Pak ya. Di Pasar Badak Pandeglang, jadi di Pasar Jaja, terus sekarang di Pasar Plaza Pandeglang. Jadi 3 pasar sekaligus guys. Dan terlihat tadi suasananya sama, sepi, lengang, nggak ada pembeli. Jadi sangat memprihatinkan sekali. Dan mungkin juga ini buat pemirsa mungkin yang berlokasi di daerah Pandeglang dan sekitarnya, tolong pedagang-pedagang kita yang ada di pasar tradisional yang tadi mungkin belanja di TikTok, belanja online, ya sekali-sekali datang kunjungi saudara-saudara kita pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional yang khususnya ada di Pandeglang ini guys. Jadi itu, karena kalau kita belanja ke pasar tradisional sebenarnya itu keuntungannya banyak. Pertama nih, contoh nih kalau di pasar tradisional kita kan bisa lihat langsung nih warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa, kan enak jelas. Kita nggak bisa salah beli. Kalau di online, kadang kita mesen L, datangnya M. Kadang warna hitam, datanya putih. Nah, kemudian juga kita bisa nawar kok di pasar tradisional itu, kita bisa nawar. Kita bisa nukar pas sampai di rumah juga nanti nggak pas atau gimana, kita bisa tukar kok, bisa. Nah, itu keuntungannya. Nah, harga juga bersaing kok, kita bisa tawar. Gitu. Ya, jadi ya silakan ya, tolong mungkin saudara-saudara kita ya yang ada di pasar tradisional yang tadi udah kelihatan. Bayangkan sepi sekali. Ada pedagang kita yang 1 bulan berdagang itu tidak ada transaksi. Menyedihkan sekali, sangat menyedihkan. Dan ini mungkin saran buat pemerintah, terutama pemerintahan baru sekarang ini, tolong, ini aspirasi dari para pedagang, kalau bisa datang langsung turun ke pasar-pasar. Turun ke pasar-pasar, melihat nasib mereka. Ya, dan dicarikan solusi. Dan intinya ini ada 2 permasalahan sepinya dari pengunjung di pasar-pasar. Itu tadi ya, pertama ekonomi dari masyarakat yang sekarang sangat turun, daya beli sangat turun, dan juga imbas dari adanya online yang sangat, pokoknya ya sekarang udah viral sekali, ya sangat signifikan ininya online-nya ini. Jadi biar pemerintah bisa mengatasinya guys. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.